Underwell Talks About Ideas. Oke, saya mulai dengan sebuah pantun pada hari ini. Ikan nila di atas api, kita lihat dia sendiri. Hari ini Underwell Talks datang lagi bersama dengan Saifuddin Zuhri. Oke. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman. Ada yang menarik pada sosok Saifuddin Zuhri. Tadi kami sempat berbincang sejenak sebelum mulai podcast kali ini. Beliau adalah anggota Dewan 2 periode, berasal dari Kediri, yang kemudian memiliki karir bagus di Samarinda dan Kalimantan Timur. Kita akan coba kulik-kulik beberapa hal. Saya lebih tertarik pada kisah hidupnya Bapak Saifuddin Zuhri, bagaimana dia bisa mengangkat dari bawah, kemudian memulai usaha, sampai akhirnya kini memiliki track record yang jelas dalam bidang politik. Oke? Ya, Pak Saifuddin, namanya aja Saifuddin ini. Ya. Kan identik dengan Bugis. Ya. Ada udin-udinnya. Iya, iya. Tapi ya, benar. aslinya Kediri ya? Ya. Tahun 66 kalau saya searching. Betul. Anak keberapa, Pak? Saya anak ketiga. Ketiga. Bungsu atau? Saya ketiga enggak. Saudara saya adalah 7. 7. Rame ya. Rame banget. Dan Bapak ketiga? Ketiga. Oke. Ibu dan Bapak? Ibu dan bapak ada di Kediri, tapi bapak sudah almarhum. Oh, ibu masih? Ibu masih. Iya. 66 lahir. Kenapa Bapak akhirnya memilih Kalimantan? Atau gimana sih kisah hidupnya? Kenapa bisa ada di sini sekarang? Ya. Jadi kalau ditanyain kenapa harus memilih, Iya. ini saya harus introspeksi diri dan minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Karena apa? Saya juga nggak tahu karena apa di Kalimantan Timur dan di Samarinda ini. Oke, mengalir ya? Iya, mengalir aja. Mengalir. Dan perjalanan saya itu mulai 87, bulan 7 tanggal 27 bulan 7 87. 27 bulan 7 87. 87. Masih ingat ya? Masih ingat karena perjalanan hidup harus kita ingat. Ya. Itu ngapain di tanggal itu? 27 bulan 7 87. Perjalanan dari saya mulai merantau jauh. Dari Jawa lewat Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan habis itu ke Samarinda. Itu merantau bekerja atau apa? Kalau ditanya bekerja, belum ada kerjaan. Oke. Istilahnya apa ya? Mengadu nasib. Nasibnya gimana? Ya. Apa itu yang diadu? Ya, itu, begini. Itu lulus kuliah atau? Belum. Saya itu lulus SMA tahun 86. 86 ke 87, 5 bulan itu saya itu merantau ke Madura. Oke, Kediri ke Madura. Nah, ke Madura. Sebelum ke Madura saya daftar kuliah. Diterima di IAIN Tulungagung. Karena tidak ada biaya, nggak bisa membiayai uang gedung saat itu. SPP juga nggak bisa bayar. Akhirnya mau semester. Itu kan harus bayar semua. Ya kita mohon maaf, akhirnya kan malu kan mengundurkan diri. Dan akhirnya saya ada tawaran untuk ngajar karena nggak tahu kemana arahnya, saya nggak tahu. Pokoknya ada kesempatan ada ambil. kesempatan lain. Ada suruh ngajar di pondok pesantren di Madura, di Talang Saronggi, namanya di Madura sana selama 5 bulan. Dan Pak Zuhri ngajar? Saya ngajar. Ngajar apa? Ngajar olahraga sama ekonomi koperasi saat itu. Oh, 2 ya? 2 Tahun mata 86? 86 menginjak 87. Oke, saya belum lahir tuh. Itu. Itu berapa penghasilannya? Bukan penghasilan. Kalau itu adalah uang terima kasih dari yayasan kali ya. Tapi dapat ya? Dapat 25.000 kalau nggak salah. Per bulan. Itu kecil dong. Ya, saat itu besar untuk beli rokok. Itu Jusamsu itu 1 box itu bisa
10 kotak kan itu. 10, oh yang satu slop. Satu slop itu. Satu slop itu harganya segitu. Segitu 25.000. Segitu 25.000 saat itu. Jadi gaji itu dibelikan rokok. Dibelikan rokok semua. Saya ngerokoknya deras. Oh, waktu itu deras. Masih muda ya? Wah, masih muda. Dan gajinya dibelikan rokok. Digajikan dibelikan Nekat rokok. juga Bapak, makannya gimana? Loh, makanya yang namanya makan itu kan kita di yayasan itu sudah dikasih makan. Jadi ada rokok tenang ya? Ada rokok tenang sudah. Oke, 25.000 Iya. gaji selama 5 bulan. Berarti dapat sekitar 125.000 kalau Ya, kalau dihitung-hitung. hitung-hitung. 5 bulan berhenti mengundurkan diri atau gimana? Karena gini, kebetulan saat itu mau lebaran kita balik sekaligus pamit kepada yang punya yayasan, punya pondok, pamit ke Jawa. Pulang. Nah, Kemudian saat kemudian habis lebaran, bingung lagi nih, mau kerja apa lagi? enggak balik lagi. Nggak balik. Kenapa? Ya, saat itu kan punya cita-cita. Oke. Saya itu kan pengen kayak teman-teman yang lain bisa sekolah. Apa ya? Bisa sekolah seperti orang-orang yang layak lah. Tapi saat itu ekonomi orang tua Menjadi halangan. ya ekonomi tidak bisa membiayai. Akhirnya saya harus banting setir. Kuliah enggak, akhirnya kita harus cari kerjaan pendapatan sendiri. Untuk gimana cita-cita saya itu tersampai. Oke. Jadi anggota DPD Kaltim ini pernah jadi guru, teman-teman. Iya. Guru di Ponpes. Gak ada yang tahu kan? Oke, tadi Bapak bilang ke Jawa, kembali lagi nih. Iya. Itu bingung lagi. Ya, habis lebaran kalau di Jawa itu kan ngumpul, saudara-saudara, Iya, teman-teman banyak, uangnya habis, ya kan? Pusing lagi. Uangnya habis, nggak ada kerjaan, pusing lagi kan? Apa yang dikerjakan? Akhirnya ada kabar di kabar, ada teman tetangga atau tetangga jauh lah yang ada punya usaha atau sudah punya kerjaan di bengkel di Samarinda, Kalimantan Timur. Gitu. Kalau boleh ikut aja, aku kerja apa aja nggak apa-apa. Oh, Bapak nawarkan diri? Iya, ngikut nawarkan diri. Itu masih ingat namanya siapa? Itu namanya Pak Yusuf. Itu masih di sini? Dia sudah kembali ke kampung. Oke. Ke kampung. Kerjaannya adalah? Kerjaannya yang namanya kerja teman-teman, karena kenalan saya ini kan banyak bengkel. Saya ikut bengkel. Bengkel teralis, pagar, ngelas. Angkat besi dong? Woi, sembarang. Pokoknya angkat besi ya wis, yang namanya kerja. Habis itu sampai yo ngelas pipa, yo macam-macam lah. Itu pokoknya. sudah di Samarinda ya? Ya Samarinda. 87. 87. Oke. Berapa lama dengan Pak Yusuf? Itu 87, 88, 89, sekitar saya itu sekitar sama Pak Yusuf itu sekitar 1,5 tahun. Terus saya sambil kursus saat itu. Kursus las? Bukan. Oh, beda. Beda lagi. Kenapa? Ada cita-cita, Pak. Oh ya. Cita-citanya kan, karena cita-cita saya itu kan pengen jadi, teman-teman kan di Jawa semua lulus sarjana, sudah kuliah semua. Saya juga punya cita-cita pengen membiayai diri kami biar jadi sarjana saat itu. Jadi Bapak kursus lagi? Kursus. Itu ikut di bengkel di situ. Juga kalau di bengkelnya nggak rame, saya ikut kontraktor masang pipa air minum. Oke. Helper itu. Helper juga itu? Helper. Hebatnya Yo ngapain? Ya gesek-gesek pipa, ngeruncingin pipa, mikul pipa. Ini termasuk di jalan ini. Ini Juanda? Iya, Juanda. Termasuk di jalan ini. Itu ikut kontrak, jadi double ya? Ikut kontraktor, iya. Double. Di situ tempatnya, tapi kalau pagi ikut kerja. Oke. Kontraktor gitu lah. Nah, terus Bapak kursus saya
Pagi saya kerja, siang jam 4 ya. Siang jam 4, setengah 4 itu ada kursus namanya multidata komputer. Yang ada di Abul Hasan saat itu, mau masuk kuburan Abul Hasan, samping kanannya itu ada kursus MDC, multidata komputer. Itu Bapak ngapain? Khusus apa? Excel? Kursus Word? belum ada, Excel Word belum ada. Jadi apa? Lotus. Disket. Tahu ya Iya disket, kan? ya, Disket tahu. kan? Nah, itu. Ini sampai lahir atau belum nggak tahu aku. Enggak, kenapa mau khusus itu? Apa potensinya? Karena begini, saya bercita-cita kalau kerja di kantor, tangannya kan halus, Pak. Iya. Nah, kita sudah kebiasaan kerja di lapangan. Iya, kasar tangannya ya. Kasar tangan. Dan tapi duitnya banyak. Ya. Jadi pengen ngubah saya kursus komputer itu waktu saya kursus itu Lotus rilis 1 di situ. Rilis pertama komputer pertama itu saya kursus Lotus. Oh iya, waktu itu kan belum banyak yang bisa. Nggak bisa, nggak Dan ada. itu mungkin mahal mungkin ya? Nggak tahu mahal dan nggak ada, saya bisa bayar juga. Oh, bisa saat bayar juga. itu lupa berapa biayanya. Waktu itu Pak Zuhi sudah punya visi, aku harus bisa ini nih. Kan waktu itu kalau kita lihat belum ada yang banyak yang bisa. Nggak ada. Nah, karena cita-citanya ini teman-teman kuliah di Jawa kuliah semua, anaknya orang mampu. Kita nggak mampu, Pak. Sakit jangan dikasih tahu sama keluarga. Iya. Nah, saya pengen gitu aja. Tapi selesai. Alhamdulillah satu itu 3 bulan selesai. Yang namanya 3 bulan itu kan kursus itu hanya 1 minggu berapa pertemuan? Iya, main 2 kali 3 kali. Iya, 2 kali 3 kali. Habis itu ada teman juga nawarin. Wah, kamu kursus komputer berarti bisa jadi operator komputer. Ya bisa. Gayanya bisa, padahal juga nggak bisa. Yang penting yes dulu ya. Yes dulu. Punya sertifikat kan? Iya. Oh, saya punya sertifikat. Begitu punya sertifikat, oh bisa. Jadi diterima. Di mana? Di Balikpapan tapi. Perusahaan itu. Perusahaan, konsultan. Lebih baik dong. Oh iya, ini proses. Oke, berarti meninggalkan las. Ya ada ngelasnya juga. Ada ngelasnya, masih ngelas terus ini. Kalau las ini adalah pokok. Oke. Pokok. Primer ya. Pokok. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Jadi Bapak sempat ke Balikpapan lagi? Saya ke Balikpapan itu mulai 99 sampai 2003 kalau nggak salah. 2003. Iya. Wah, udah kenyang juga ngelas itu berarti dari 87 sampai 99. Bukan di konsultan kan? Oh, di konsultan. Di konsultan. Kalau ngelas ini sudah selesai. Itulah yang jadi turning back atau apa? Jadi titik balik mulai baiknya nasib atau gimana? Saya juga nggak tahu nasib baik itu gimana, saya juga nggak tahu. Saya pengen kerja dan kerja, tujuan saya adalah gimana membiayai hidup dan saya nanti bisa sarjana. Itu kan bisa. Ditawarin di sana, akhirnya kerja di sana, ketik. Pertama megang komputer nggak tahu namanya, baru kursus Lotus saja, programnya ngetikannya. Lotus itu kan untuk hitung-hitungan aja. Iya. Excel kan, bukan Word kan. Jadi itu aja. Habis itu suruh megang lah. Ini karena ini karena operator. Saya diperbantukan saat itu di operator. Nggak tahu, seharusnya saya itu pengawas. Bilangnya di kontrak adalah pengawas. Tapi sebelum operatornya ada, itu ngisi dulu. Terus ternyata ngisi dulu lama apanya? Lama di situ terus. Bapak dipercaya dong berarti. Tukang ketik terus. Tukang ketik. Nah, begitu tukang ketik, ya kalau selesai kerjaan di saya kan orang lapangan.
ikutlah ke lapangan. Ada proyek-proyek itu di lapangan, membuat instalasi pengolahan air minum. Disitulah Bapak belajar. Saya belajar di situ, ininya situ. Terus bahasa, saya sebetulnya orang ekonomi, tapi bahasa-bahasa teknis untuk air bersih saya ngerti. Karena apa? Sudah kebiasaan. Dilatih sama Pak Yusuf, sama pengalaman dia. Iya, sama pengalaman lah. Dilatih sama pengalaman yang ada. Oke. Aduh. Nah, buat kalian yang tahu, Pak Zuhu ini juga pimpinan banyak perusahaan loh. Jangan dirasa biarpun dia bilang ngelas-ngelas gitu, ini banyak dokinya nih, dokunya. Nah, setelah itu Pak, ya setelah itu kan saya 93. Saya kan 89 terus 9 sampai 93. Saya tuh 93 kan nikah. 93 nikah di Balikpapan. Punya uang 250.000 untuk nikah. melamar anak orang pakai uang 250.000. Wah, saya ada 500 bisa 2 orang sih lamar. Itu Gaji saya 110 saat itu. mau tapi Mau. bukan wanitanya, orang tuanya. Orang tuanya di Jawa. Enggak, tapi mau. Ya kan mau. dikabarin kan pasti. Kita nggak ada telepon. Surat. Bukan surat, telegram. Oh, telegram. Telegram. Saat itu telegram. Pak, saya nikah tanggal sekian-sekian mau untuk restunya dan ini. Terus Itu Bapak tulis. Ya tulis. Loh, dulu kan nggak bisa komunikasi orang kampung. Nggak bisa komputer. Kalau sekarang, halo Pak, video call boleh. Dulu nunggu telegram berapa hari baru nyampe. 250 ngelamar anak orang, pakai telegram, kemudian akhirnya dikirim ke Jawa. Orangnya di Samarinda, sama-sama perantau. Oh, yang wanita. Iya, istri saya Kalau itu sama-sama. orang tuanya? Orang tuanya Jawa sana. Jawa sana. Nah. Berapa lama nunggu jawaban? Pokoknya mau sama mau lah. Ya mungkin kalau jawaban itu kan disampaikan diserahkan kepada yang menjalani kan. Daripada kita berbuat yang nggak baik, kita menjalani, mendingan kita nikah. Akhirnya saya nikah tahun 93 nikah. Itu kalau saya tanya, Pak Zui sudah mapan atau tidak? Oh, 250 nggak mapan lah ya. Kalau 2.500.000 mungkin mapan ya. Motor. Masih pakai motor. Sampai Suzuki Family ada tahu ingat Astrea itu. Bukan Suzuki. Oh, lebih old lagi. Lebih tua lagi itu. Itu punyaan kantor saya yang aku pinjem. Kosan bayar 20.000 kalau nggak salah. Oh, belum punya rumah ya? Kok bertanya rumah gimana? Motor aja tadi. Motor aja nggak bisa. Oh gimana? Itulah. Oke, menarik ini. Kita masih akan gali lagi bagaimana ini anggota dewan melamar anak orang dengan hanya 250.000 dan pakai saat itu kondisinya hanya pakai motor kantor. Motor kantor. Nebeng ya kan? Oh, bukan nebeng, pinjam. Kita akan lagi lanjut sisi 2, tapi kita break dulu. Oke? Underwear Talks About Ideas. Oke, Underwear Talks About Ideas masih setia bersama saya. Kita lagi bersama anggota DPD Kaltim dari Partai Nasdem, Pak Saifuddin Zuhri. Beliau sudah 2 kali jadi anggota dewan dan tadi sudah saya kulik kalau dia dulu susah banget hidupnya. Tapi jangan dilihat itu, kita lihat bagaimana seseorang itu memulai dari bawah dan kini menikmati jerih payah yang dia lakukan sejak muda. Tadi kita bahas ketika dia berani melamar anak orang yang dengan hanya modal Rp250.000 di tahun 93. Ya. Oke. Dan belum punya rumah, tinggalnya di mana sih waktu itu? Ngekos? Saya saat itu tinggalnya ngekos. Jadi itu kan sudah melamar, oke, disetujui, akhirnya kan nikah. Nikah itu di Balikpapan, nikah di Gunung apa ya?
Bukan di mana pelayaran. Oke. Nah, di pelayaran Daerah di atas pelabuhan gunung, itu? daerah pelabuhan itu. Di situ ada kakak angkat. Bukan kakak sendiri, kakak angkat ketemu. Ya bagus, saya anggap kakak angkat. Saya nikah di situ. Dan setelah nikah, saya ngekos di Karangrejo. Di Karangrejo, Gunung Kawi. Iya, tahu. Di situ di Gunung Kawi, ya satu kosan, kamar satu sama ruang tamu satu. Gitu. Dapur kalau itu buat masak. Itu gitu. istri kerja? Enggak kerja. Istri itu di sini saat di sini adalah ikut di rumah makan. Sadi. Di Samarinda. Oke. Witing Tresno, kalau bilang orang Jawa itu Witing Tresno jalanan songko kulino atau glibet. Cinta datang karena kebiasaan. Iya. Oke, kemudian tetap di Balikpapan sampai lama. Di Balikpapan karena kontrak perusahaan saat itu habis, proyeknya sudah selesai. Proyek pipa-pipa. Pipa air minum dan instalasi air minum di kilo 8 itu 94 karena saya sudah nikah 93, terus 94 awal saya pindah ke Samarinda lagi. Dulu kan di Samarinda, Balikpapan, pindah Samarinda lagi. 98. 94. Itu sudah kesini lagi. Itu ngapain? Ya karena kontrak kita kan habis. Terus kontrak kedua ada proyek lagi di air minum di Samarinda. Ikutlah di air Samarinda. Dibawalah istri sini lagi. Bawa istri lagi. Itu mulai hamil. 94 ya? 94. Masih ngekos lagi di sini? Iya ngekos lagi, dari mana lagi? Ngekos lagi. Ngekos lagi pindah di sini adalah di Antasari. Tapi bahagia Pak ya? Ya nggak ada mikiran yang macam-macam, pokoknya bisa makan itu aja syukur. Tuh pesan-pesan tuh. Iya. Kalau mau nikah jangan takut. Jangan takut nikah. Jangan takut. Mau ngekos kayak apa kayak hidup lu. Pokoknya kalau orang mau niat baik pasti ada jalan. Iya. Itu. Dibuktikan nih, saksi hidup nih. Dulu ngekos nih anggota dewan nih. Bukan ngekos lagi. Apalagi sudah ngekos. Dulu kan banjir nih Samarinda. Itu di Antasari itu ngekos di bangsalan. Bangsalannya bukan bangsalan beton, bukan. Kayu. Antasari. Oh, Antasari ke 9. Kalau ada lewat orang geludak itu, Bapak Kamal. Ya satu kamar. Oh, cukup lah berdua. Oke, istri hamil ya 94 ya? Istri itu hamil. Dan enggak kerja kan? Enggak, ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah mulai kerja, terus istri punya sisa tabungan. Ya kalau kita nikah kan teman-teman kantor ada ada inilah kasih saweran. Penyemangat. Jadi saya dapat duit itu terus punya beli motor. Oke. Motor Vespa PX tahun 82. Oke. PX tahun 82. Itu bekas? Ya jelas, bukan baru. Wong kita itu 93 nikah. PX itu tahun 82. Udah ada ya. Sudah ada. Bekas banget malahan itu. Iya ya. Oke, itu motor pertamanya saya. Motor pertama. Vespa PX. Oke. PX 92. Masih ingat warnanya? Putih. Oke. Itu sudah mulai berani ya? Mulai berani. Berani untuk kita harus sudah istri hamil, ada kendaraan. Apa aja kita kerjain. Mulai dari kita itu sudah saya masuk di sini sudah dikasih di lapangan. Oke, udah dikasih di lapangan maksudnya? Sudah saya dikasih jadi pengawas lapangan. Oke, ibaratnya udah kerjaan level lah kerjaan yang kita harapkan. Iya, maksudnya kerjaan bukan pekerja yang ada tanggung jawab dan ada tanggung jawab. Jadi kita buat sampai yang namanya kontraktornya kalau nggak bisa buat laporan kita yang buatin.
Umpama laporan harian, mingguan, bulanan, progresnya berapa, ininya berapa. Karena kita ke konsultan, kita yang buatin. Padahal bukan tugas Bapak. Bukan, kita bantu biar dapat ini. Iya. Nah, Semuanya hantam mata. Hantam. Kerja. Kan penting dapat duit halal. Nah, itu. Dan alhamdulillah dengan perjalanan, saya di sini juga buka bengkel sendiri. Oke. Iya. Karena basicnya kan bengkel. Basicnya bengkel Oke. sendiri. Tahun berapa itu? Tahun 96 kalau nggak salah. Krismon berarti 96. Yo Krismon ngerasain 98 kan itu. Tapi Pak Zuhri mulai ngerasa ada tujuan jelas lah ya. Iya, ada mulai itu. Setelah jadi pengawas. Iya, sampai berjalan itu akhirnya kita punya bengkel. Saya juga kerja di perusahaan itu tadi, konsultan. Di usaha di luar kerjaan. Oh, usaha. Kalau usaha di rumah, ya kan, di rumah sewaan maksudnya di Jalan Tenggiri sana, di Gang 12, di situ ya bengkel, ya tempat tidur, ya rumah, ya kantor, ya pokoknya ya segitu. Disitulah semuanya. Tapi waktu itu sudah ada pekerja berarti? Bekerja. Maksudnya Bapak kan masih kerja di... Iya, double kan? Double. Pagi dapat order, kita catatan ada anak yang kerja sendiri. Udah manajemen berarti ya? Kita kerja di perusahaan itu, di konsultan. Mulai itu sudah. Bengkelnya Pak Zuhri di Tenggiri dulu. Iya. Samping Gang 12. Oke, lanjut Pak, lanjut. Kalau perusahaan bengkel itu berarti perusahaan pertama. Kalau kita lihat. Kalau bengkel kan bukan perusahaan, bengkelnya berkat usaha mandiri gitu aja. Tapi cikal bakal usaha. Iya. Karena apa? Berkat usaha mandiri lah. Karena berkat usaha sendiri itulah akhirnya berkat usaha mandiri bisa punya bengkel itu. Oke, jadi sejak awal juga dia udah berdoa dengan nama usahanya ya. Berkat usaha mandiri. Berkat usaha mandiri. Mulai dari agak tujuan jelas sampai kemudian punya perusahaan gimana Pak? Pak Zuhri punya perusahaan kan? Ya dulu punya perusahaan. Beliau dulu pernah jadi anggota HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kaltim. Bagaimana berangkat kemudian bisa menjadi anggota dewan atau terjun ke politik, ataukah dimulai dari usaha dulu atau gimana? Saya itu terjun di politik ya memang usaha dulu sih, saya nggak mikir dulu dunia politik sama sekali. Di sekuku hitam aja nggak ada mikir. Mungkin lebih bikin las lah ya. Saya kerja. Saya kerja dipercaya, orang puas, ya kan? Orang puas, kebahagiaan. Ternyata begitu ketemu sama teman-teman, yang sudah bagus lah posisinya, kita ketemu sama orang kan, ini kita ini apa untuk kelas dan lain sebagainya. Saya bermitra sama PDAM itu, dan alhamdulillah bersama-sama sama orang PDAM berangkat haji bareng-bareng saat itu sudah mulai ya dari awal bengkel itu, awal bengkel, dan saya dari konsultan ngerti ada proyek saat itu tahun 2000. Ini mulai ngejak 2000 ya? 2000. Ngajak 2000, proyek itu ada proyek Wijaya Karya di Samarinda, itulah baru mulai kita kerja ikut perusahaan besar. Dan kita juga subkon. Nah, itu sudah berani mulai. Begitu subkonnya bagus dan kerjaannya bagus, dipercaya sama, kebetulan orang PDAM kan melihat, oh ini kerjaan siapa? Oh ini. Akhirnya sampai sekarang. Ada penerus. Kalau politiknya gimana? Kalau politiknya saat itu karena kalau politik itu kumpul-kumpul saya sama orang pengusaha ceritanya. Oke. Sama teman-teman, terus dibilang, sudah kamu masuk politik aja, masuk partai. Ngapain aku pikir masuk partai? Kenapa masuk partai? Saya orang pekerja, mana bisa. Terus ditawarin terus, akhirnya tahun 2013
kalau nggak salah. Sebelum saya 2011-an mungkin. Saya kan ini sudah melewati jauh ya proses ini lari ke politik ini karena saya lulus kuliah tahun 2004 dan lain sebagainya. Terus 2000 itu ditawari, ngapain juga aku jadi politik. Orang ngeri itu. Ya malam orang politik itu tukang bohong dan lain sebagainya. Itu sempat ada di benak Bapak juga? Oh iya. Kemudian saya berpikir saya pengen tahu manajemennya politik itu apa sih, partai itu apa sih. Kan kita nggak tahu kalau nggak kita masuk. Nggak tahu manajemennya. Saat itu karena partai baru kan, partai yang kita masukin kan partai baru. Kita masukin partai baru, kita itu buka rekening, saya kebetulan ditunjuk sebagai bendahara. Oh langsung ya? Langsung bendahara. Ketuanya Pak Ahmad Amin almarhum. Jadi ketua bendahara ternyata karena kita ini kan belum punya kas. Oh Bapak termasuk penggagas berarti ya? Maksudnya penggagas di Kaltim. Orang yang sejak awal. Bukan penggagas ya. Saya itu masuk pekerja awal lah, saya bilang. Yang repot-repot di awal. Iya. Yang repot-repot di awal. Ya, buka rekening sama Pak Ahmad Amin itu ya duit saya. Oh berapa? Ya berapa ya saat itu kecil ya nggak banyak lah. Tapi harus buka rekening kan ternyata yang namanya ikut di partai ya udahlah sosialisasinya gimana terhadap partai, solidaritasnya kayak apa sih. Ya kita jalanin aja. Saya nggak mikir. Karena usaha saya kan sudah jalan saat itu, saya nggak mikir. Ibaratnya ini dunia baru yang ya udah kita tukang las saya sudah jalan juga. Sudah jalanin ini. Oh iya. Oke, jadi dari situlah mulai Pak Zuhri berkecimpung di politik. Betul. Ya? Dan berarti tidak ganti-ganti kan? Enggak. Masih di Nasdem. Enggak pernah saya ganti-ganti. Masih bendahara sampai sekarang? Saya ketua bidang sekarang. Ya mungkin ada kejenuhan lah, mungkin sama ketua itu dipindah sekarang ketua bidang legislatif. Ya. Berarti ini bendahara Nasdem pertama partai Nasdem pertama. Nasdem Kaltim. Di Kaltim pertama. Pengurusnya belum banyak waktu itu Pak ya? Oh belum banyak. Bapak inti di sini? Saya bendahara umum. Kalau yang ngurusin pertama itu inti-intinya ada berapa? Pak Ahmad Amin. Ibu Fatima Azhari, terus sama Ibu Isna, ya ada beberapa lagi lah yang ini itu. Ya partai ya, namanya partai baru. Iya. Ya. Itu diajak berarti? Diajak sama Pak Ahmad Amin? Bukan diajak Pak Ahmad Amin, disorong sama temen. Oh, ke sana lu? Itu? Disorong, sudahlah kamu ikut sana. Pak Ahmad Amin juga tanya, saya juga nggak kenal sama beliau. Oke. Karena beliau kan wali kota dulu. Tapi kafah aja ya? Iya, pokoknya glender aja, ikut aja lah. Oke. Jadi begitu di sana, ada teman saya namanya Yayan, Aliansah. Ya, Yayan. Itu yang nyorong saya di partai. Itu 2012 kalau nggak 2013. Kemudian langsung nyalek atau? Ya saya kan dicalonkan. Kan jadi masuk partai otomatis dicalonkan. Saya dicalonkan itu pertama itu saya minta nomor urut terakhir aja lah. Wah aku juga nggak pengen juga jadi anggota DPR. Dalam perjalanan, ya kan? Dalam perjalanan saya kalau mau nyalek kenapa nggak bener-bener gitu loh. Iya, ngapain main-main? Ngapain main-main segala sesuatu kalau nggak seriusin juga nggak jadi. Capek waktu lah. Mendingan kita seriusi. Akhirnya yang namanya sosialisasi, ya pokoknya ya akhirnya kita kan nggak tahu namanya dunia politik ini gimana. Akhirnya kan budget kita over. Oh diakui ya? Iya. Over sosialisasi ya? Oh, over. Karena kan kita nggak ngerti namanya. Saya kira semua orang di dunia itu bisa dipercaya. Tetapi kita pilih-pilih lah ya. Iya. Kalau sudah
2 periode gini kita kan bisa milah-milah. Iya, iya. Orang yang benar secara ini hanya benar secara lesan aja, itu kan bisa dipilah-pilah, bisa dipisah-pisah. Jadi di periode pertama Bapak nyalek itu urutan Bapak? Saya pertama itu saya dikasih urutan kedua. Oke. Karena mohon maaf, namanya Haji Jawad itu minta di urutan kedua, saya akhirnya di nomor urut 3. Oke. Dan meraih Meraih suara suara hampir 14.000. itu di tahun 2014. 14. Ya. Banyak tukang las kah apa atau apa? Nah ya, itu di situ 14.000 ya? ya. Itu Bapak di daftarkan rekening tadi tahun daftarkan rekening Nasdem tahun 2000 berapa tadi, Pak? 2000 pokoknya berdirinya partai di sini yang secara administrasi itu daftar. Itu. 2014 sudah 14.000 suara. Kenapa bisa tinggi? Lah yang namanya jadi cita-citanya yang mungkin saya yang salah. Saya bercita-cita suara saya pengen banyak sendiri. Kalau banyak nanti jadi ketua DPR. Nah, cita-cita. Ternyata tidak begitu. Namanya nggak ngerti. Pikiran awal ya. Pikiran awal. Iya, saya juga pasti kalau pertama kali terjun juga pikir begitu mungkin. Ternyata yang terjadi gimana? Yang terjadi adalah Partai Nasdem hanya dapat 2 kursi. Oke. Itu di tahun 2014. Jadi 2 kursi ya diterima apa adanya. Iya. Dan saya bisa melewati nomor 1 dan nomor 2 suaranya. Itu di 2014. Kemudian nyalek lagi di 19. Suaranya saat itu Kurang lebih 18. naik 4.000. Ya. Oke. Itu di peringkat berapa waktu itu? Kriket pertamanya dulu di peringkat 3, sekarang juga di peringkat 3. Oke, twice ya. Double ya. Benar. 2 kali peringkat 3. Iya. Yang tahun pertama 14.000, yang tahun kedua 18.000. 18.000 kurang lah, berapa lah sebenarnya. Oke, itu dia tadi perjalanan Saifuddin Zuhri, bagaimana dia dari mulai menikah, ngekos, dipercaya untuk bekerja baik di perusahaan, sampai akhirnya buka bengkel, dan akhirnya naik karirnya semakin bagus, hingga akhirnya ditawari. Dan kita baru tahu ya, ternyata Pak Zuhri ini adalah bendahara pertama Nasdem di Kalimantan Timur yang pakai uangnya juga ketika Oke, kita lanjut sesi selanjutnya. Kita mungkin agak serius. Pak Zuhri jangan kemana-mana. Siap. Tetap di Underwell Talks About Ideas. Underwell Talks About Ideas. Langsung saja masih setia Pak Zuhri. Ngomongin 2024. Bapak di periode 2014 dapat 14.000 suara. 2018 dapat 18.000 suara. Sudah 2 kali jadi anggota dewan. Ada kesempatan 2024. Pilihannya mana nih? Tetap Kaltim, naik level DPR RI, atau terbuka nih masih Pilwali. Mau pilih yang mana nih? Ada 3 pilihan. Alhamdulillah, kalau saya orangnya konsisten. Sesuai dengan cita-cita saya dan keinginan saya. Saya ini untuk nyalek di DPR Provinsi Kalimantan Timur, tetap di partainya, dan berjuang untuk di Kota Samarinda dapil kita sebagai anggota DPR
Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 Di DPL Provinsi Kaltim. Kaltim. DPL Kaltim. Pada Pak Zuhu ini punya masa besar loh. Dia termasuk salah satu ketua DPP Sijaka Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan. Bukan Kaltim loh ya, Iya. Kalimantan. Betul. Itu besar Pak, modal loh kalau misalnya Bapak maju pilwali loh. Jawa loh banyak loh. Oh. Saya cuma ngasih tahu loh ya, ada pilihan-pilihan itu loh Pak, bukan cuma Ya. DPL Kaltim. Ya alhamdulillah, kalau saya niatnya itu kan niat utama. Namanya garis kan nggak tahu. Iya. Utama. Oke, sejauh ini fokusnya ke Tidak ada yang mayang mentoleh atau nengok kanan kiri, fokus calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 Kota Samarinda. Partainya Nasdem, nomornya nomor 5. Nah, menjadi hat-trick kalau dia terpilih lagi. Iya. Apalagi kalau kita lihat 4.000 mungkin 22.000. Target suara berapa? target suara harapan apa yang sampean bilang tadi di atasnya itu. Di atas 18.000. Ya. Nomor urut 5? Nomor urut saya, kalau nomor urut yang tahu adalah ini kan belum. Iya. Nanti moga-moga nomor urut itu ya karena dulu nomor 1 ya nomor 1 nggak apa-apa. Kalau toh itu direstui sama ketua kan gitu. Kita ini kan perintah ketua. Ya. Siap. Tapi kenapa banyak loh yang ke DPR RI? Kenapa nggak ke DPR RI? Kenapa harus ke Kaltim terus? Kenapa nggak? Apakah Pak Zui tidak ingin mencoba new suasana baru atau gimana itu? Atau memang sudah passionnya kayaknya saya lebih baik di sini nih. Saya bisa bermanfaat lebih di sini dibandingkan kalau misalnya saya nyebrang ke sana, kayaknya manfaat saya kurang atau seperti apa sih? Ya, setuju apa yang sampean bilang tadi karena untuk di Kalimantan Timur kita ini kan belum maksimal ya. Saya pengen di Kalimantan Timur jadi anggota DPR itu yang bermanfaat bagi banyak orang dan tidak dibilang anggota DPR yang istilahnya apa, datang duduk tidur apa itu loh, nggak nih. Harapan kita yang bermanfaat lah. Jadi benar-benar masyarakat itu sebagai perwakilan dari di DPR untuk mewakili kita, masyarakat itu terasa sesuai dengan porsinya ya. Itu. Jadi itu yang kami harap. Siap. Ya kita doakan saja. Bapak di Komisi 3 Pak ya? Saya di Komisi 3. Kalau soal itu gimana Pak? Isu-isu ke depan, apa yang kira-kira jadi hambatan, tantangan di bidang infrastruktur kita? Ya intinya di bidang infrastruktur ya kebetulan kita ini kan di Kalimantan Timur itu adalah ibu kota negara. Ya saat Samarinda ini adalah sebagai penyangga. Harapan kita sebagai Dapil Samarinda itu juga kita juga maksimalkan bersama dengan wali kota untuk bersama-sama membangun Samarinda, gimana Samarinda lebih baik. Berarti sinergitas antara Dewan, Pemkot, Pemprov ya? Iya, harus sinergi itu. Wali kota itu ada ini, Teras Samarinda nih. Apa yang mau dibangun di Mahakam kan? Oke. Kalau kita bicara target politik tadi sudah disampaikan Pak Zuhri, dia mau stay fokus di DPD Kaltim untuk ketiga kalinya. Kalau Nasdem sendiri gimana Pak? Secara umumnya untuk Kaltim berapa kursi rencananya atau target 2024 secara umum lah? Untuk di Samarinda sendiri itu targetnya adalah bisalah menambah 1 kursi. Saat ini ada di Samarinda kan hanya 1 kursi saya. Kalau bisa ada nambah 1 kursi lagi. Itu harapan bisa berkembangnya Partai Nasdem di Kota Samarinda, Dapil 1 Kota Samarinda. Ya. Itu. Nggak muluk-muluk ya? Nggak usah muluk-muluk, tambah 1 aja cukup. Untuk Kota Samarinda ya, Dapil 1 ya. Ya mungkin kalau dapil yang lain
yang nggak ada jadi ada, yang itu diikuti Buntang Berau dulunya 1 jadi 2, itu aja nggak usah muluk-muluk ya. Ya. Konsolidasi antar partai gimana? Maksudnya konsolidasi antar partai gimana? Kalau Nasdem ini banyak diisi kalangan-kalangan mudanya, kalangan-kalangan tuanya, atau gimana yang nyalek-nyalek ini sejauh ini? Alhamdulillah membaur sih ya. Tapi kebanyakan ini adalah ada caleg yang muda-muda juga ada banyak. Caleg yang muda-muda yang istilahnya gesit dan moga-moga berpolitik dengan politik santun dan lain sebagainya, harapan kata kita. Oke, Nasdem nggak muluk-muluk, 2 kursi untuk Samarinda, dapil 1. Ya. Kalau untuk di DP di Nasdem sendiri, Bapak di bidang apa, Pak? Saya wakil ketua bidang legislatif. Wakil ketua bidang legislatif. Ya. Tupoksinya Tupoksinya adalah komunikasi dengan DPR dari Partai Nasdem lah. Gimana menjembatani antara wilayah dan ke pusat atau ke daerahnya masing-masing. Ya, itu. Kalau untuk Kaltim, maksudnya target Kaltim? Target Kaltim itu kemarin itu ada, kalau nggak salah 10 kursi. Itu. 10 kursi. Iya, itu adalah rekomendasi dari Rakelwil, rapat kerja wilayah. Oke. Pak Ketuanya kan Pak Isran ya? Ketuanya beliau, Pak Isran. Ya. Kita nggak tahu maju lagi atau tidak ini dia. Wah. Itu biar Pak Isran yang Ya, menjawab. beliau yang inilah. Tapi untuk Nasdem, target untuk Kaltimnya 10 kursi. 10 kursi. Itu diraih kira-kira dari mana aja tuh? Ya, Dapil-dapil kuatnya. dapil-dapil ada Samarinda, Balikpapan, Kukar, Kutim Berau. Semua dapil harapannya itu ada kursi. Oke. Ya, itu dia soal target politik. Yang pasti kita sudah dapat penegasan dari Pak Zuri, dia mau stay di DPRD Kaltim, nggak mau noleh-noleh karena memang orangnya nggak suka noleh-noleh sepertinya. Oke, itu dia Pak Zuri tadi. Banyak kisah yang kita dapat dari seorang anggota DPRD Kaltim yang pernah merantau dan bergaji Rp25.000 menjadi guru pondok pesantren di Madura. Betul. Dan menikah dengan mahal Rp250.000 melamar anak orang. Tapi sekarang beliau akhirnya menjadi anggota Dewan 2 periode dan bermaksud untuk menjadi yang ketiga kalinya di tahun 2024. Makasih banyak Pak Zuri, thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi bertemu. Alhamdulillah. Selamat dan sukses. Noel Talks About Ideas.